Selamat datang di materi pertama dalam perkuliahan Bayesian Simulation Using R. Dalam perkuliahan pertama ini kita akan mempelajari kembali mengenai teorema Bayes. Yang ini akan juga diperkenalkan sedikit bagaimana melakukan simulasi dengan menggunakan R untuk menghitung peluang-peluang yang diperlukan. Kemudian kita juga akan mempelajari apa yang dimaksud dengan variabel-variabel yang terobservasi dan variabel-variabel yang tidak bisa terobservasi di sini. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Berikut adalah teorema Bayes yang akan menjadi tema utama dalam perkuliahan kita. Ada dua persamaan di sini. Yang pertama, yang bagian atas itu adalah perhitungan conditional probability. Nah, di sini kita punya peluang A bersyarat B, atau peluang A given B itu sudah diketahui, itu adalah peluang A diiris B dibagi peluang B. Nah, kemudian di sini kita ubah ya bentuknya, yang bagian pembilangnya, yang bagian atas diubah menjadi peluang B bersyarat A dikali peluang B. Ini harusnya salah ya, ini harusnya dikali peluang A. Nah, dibagi peluang B. Kemudian yang kedua itu lebih dikenal dengan ini law of total probability, di mana kita ingin menghitung peluang B tanpa ada syarat apapun gitu ya. Jadi unconditional probability dari B, itu peluang B adalah jadi peluang B bersyarat A dikali peluang A ditambah peluang B bersyarat A komplement dikali peluang A komplement. Nah, yang persamaan yang kedua ini dapat kita manfaatkan untuk menghitung bagian penyebut dari persamaan yang pertama. Nah, salah satu manfaat dari teorema Bayes ini itu adalah di sini kita ingin menghitung peluang A bersyarat B. Setelah kita modifikasi seperti ini, nah jadi yang perlu kita hitung itu adalah peluang B bersyarat A. Jadi seolah-olah yang kita hitung itu adalah, yang kita ingin cari tahu itu adalah A bersyarat B, tapi kita bisa menghitungnya melalui B bersyarat A. Nah, di sini biasanya A itu tuh adalah suatu kejadian yang tidak terobservasi, sementara B itu adalah kejadian yang terobservasi. Jadi menghitung A bersyarat B itu lebih susah dibanding menghitung B bersyarat A, karena B itu adalah kejadian yang terobservasi, sehingga peluang B bersyarat A itu dapat dihitung lebih mudah dibanding menghitung peluang A bersyarat B. Mungkin kita akan masuk ke dalam suatu contoh supaya lebih jelas. Nah, di sini ada satu contoh yang terkait dengan medical testing. Nah, jadi misalkan ada sebuah medical testing yang 98% akurat. Nah, ini adalah sebuah informasi pertama yang kita punya ya. Jadi medical testnya itu 98% akurat. Apa artinya 98% akurat? Nanti akan kita bahas. Kemudian diketahui dari populasi yang terjadi itu 0,5% populasi itu emang sudah terinfeksi dan sisanya masih sehat. Nah, sekarang kita akan menggunakan teorema Bayes untuk menghitung peluang seseorang itu benar terinfeksi ketika medical testnya itu positif. Nah, di sini saya akan membuat mendefinisikan A dan mendefinisikan B-nya itu apa. Nah, A-nya itu adalah seorang person is infected. Sementara B-nya adalah medical testnya showing positif. Nah, pertanyaannya itu, yang mau kita tanya itu, yang mau kita cari tahu itu adalah peluang
apakah benar seseorang itu terinfeksi ketika medical testnya itu memberikan hasil positif ya. Nah, kita akan langsung menggunakan teorema Bayes di sini. B bersyarat A dikali peluang A dibagi peluang B. Nah, ini adalah formula yang tadi ya. Yang tadi yang pertama. Kemudian yang bagian atas kita tulis ulang. Yang bagian bawahnya kita akan gunakan formula yang di slide sebelum ini yang nomor 2 ya. Ini adalah law of total probability ya. Peluang B bersyarat A dikali peluang A ditambah peluang B bersyarat A komplement dikali peluang A komplement. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam informasi-informasi yang kita sudah punya. Nah, di sini saya akan menggunakan warna lain. Nah, peluang B bersyarat A itu apa? Jadi peluang medical testnya itu memberikan hasil positif ketika si orang tersebut benar-benar terinfeksi. Berarti ini adalah akurasi dari medical test kita ya. Jadi ini bisa kita ganti jadi 0,98. Peluang A itu apa? Peluang seseorang terinfeksi. Nah, ini bisa kita dapatkan dari ini ya. Berarti ini 0,005. Nah, ini semoga cukup jelas. Nah, ini juga bisa menggantikan ini. Nah, sekarang kita tinggal hitung yang sisi sebelah kanannya. Sisi sebelah kanannya itu apa? Yang pertama yang ini dulu yang lebih gampang. A komplement itu apa? A komplement itu adalah seseorang itu sehat. Berarti ada 0,995. Dan yang terakhir peluang B bersyarat A komplement. Jadi peluang medical testnya itu memberikan hasil positif ketika seseorang itu sehat ya. Ini berarti nilainya adalah 0,02 ya. Ini adalah 1 kurang dari 0,98 ya. Jadi kalau 98% akurat berarti 2% tidak akurat ya. Nah, ini adalah kejadian di mana medical test tersebut tidak akurat ya. Jadi peluang medical testnya itu adalah positif padahal person itu sehat ya. Nah, ini ada 0,02. Nah, setelah kita hitung ini nilainya itu adalah 0,19758. Nah, ini semoga cukup jelas, salah satu aplikasi langsung dari teorema Bayes terkait dengan sebuah medical test.